Jadi kalau Bapak Ibu rahimakumullah imsaknya jam 4, nah ini belum imsak. Sekali lagi ya, saya pernah menyampaikan. Jadi imsak itu ya fajar itu. Makna imsak itu maksudnya fajar. Kalau sebelum subuh itu bukan imsak, diganti istilahnya itu tanbih misalkan. Hati-hati misalkan itu. Atau apa ya? Warning, ya gitu kan. Karena bukan imsak itu gak boleh. Nah sementara kalau selama belum fajar kan boleh makan, boleh minum, gitu kan. Jadi istilah salah kaprah sebenarnya. Salah kaprah yang salah tapi sudah menjadi dianggap suatu kebenaran. Imsak, puasa. Nah, padahal belum subuh. Jadi rukun puasa niat menahan tidak makan tidak minum sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Kenapa? Karena kata Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 180 juz, lihat, kulu wa kulu, silahkan makan, washrabu, silahkan minum, hatta yatabayyana, sampai jelas lakum buat kalian al-khaitul abyad, benang putih, minal khaitil aswad, daripada benang hitam, minal fajr, dari waktu fajar, summa atimus syiyam ilal lail, kemudian sempurnakanlah puasa sampai waktu malam tiba. Benang merah sama benang putih itu maksudnya apa? Sampai jelas antara waktu malam tibanya waktu siang, dan itu ditandai dengan terbit fajar. Nah fajar itu ibarat benang putih seperti itu ya. Ya. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, lalu terkait dengan fajar, dalam kitab ini disebutkan fajar itu ada dua, satu fajar kazib, dua fajar sadik. Fajar kazib itu boleh makan, tidak boleh sholat, boleh sahur, tapi tidak boleh sholat subuh karena belum fajar, belum fajar subuh, tapi fajar sudah ada, jam 2, jam 3 itu sudah terang kan, gitu kan. Nah kalau fajar sodik boleh sholat, tidak boleh makan, karena sudah subuh, boleh sholat subuh, tidak boleh makan. Kata Nabi, al fajru fajrani, fajar itu ada dua. Fajrun yahrumu fihi ta'am, fajar terbit dan di waktu itu adalah haram kamu makan, wa yuhillu fihi salat, dan boleh kamu salat subuh ya kan. Wa fajrun yahrumu fihi salat, fajar yang kedua gak boleh kamu salat subuh, wa yahillu fihi ta'am, tapi kamu boleh makan, boleh sahur jam 2, jam 3. Aisyah berkata, anna Bilal kana yu'adzinu bil lail. Bilal itu tugasnya itu dia azan di waktu malam. Faqala Rasulullah SAW, kulu washrabu hatta yu'dzana ibnu Ummi Maktum. Silakan makan, silakan minum sampai nanti Ummi Maktum azan. Jadi kalau Bilal azan, makan saja. Jadi Bapak Ibu, di zaman Nabi dulu azan itu 2 kali. Azan sebelum subuh yang biasa disebut azan awal, dan azan setelah subuh waktu menyingsing. Nah yang bertugas khusus azan subuh itu Abdullah bin Ummi Maktum, orang yang buta itu. Nah kalau sebelum subuh yang azan siapa? Bilal. Ada sebuah hadis, apabila engkau sedang makan kemudian tiba-tiba azan dikumandangkan, maka makanan itu jangan dibuang. Apabila makanan masih ada di mana? Di mulut, habiskan. Termasuk nasi yang ada di piring, habiskan saja. Kira-kira azan yang mana Pak Tuhan? Azannya Bilal atau azannya Ummi Maktum? Ada yang berpendapat yang dimaksud apabila azan dikumandangkan,
Sementara di tanganmu masih ada makanan dan di mulut masih ada makanan, jangan dibuang, makan saja, kan itu nanti akan kita ketemu. Itu dipahami, itu azannya Bilal, bukan azannya Umi Maktum. Karena kalau azannya Umi Maktum itu kan pertanda fajar, subuh. Kan ayatnya sudah jelas. Kulu washrabu, silahkan makan, silahkan minum, hatta yatabayyana lakum al-khaitul abyad minal khaitil aswad minal fajr, sampai kamu jelas ada kepastian benang hitam dan benang putih waktu fajar. Jadi kalau kita sudah mendapatkan waktu fajar azan, sudah gak ada toleransi lagi gitu Pak, karena sudah jelas. Makan harus berhenti, minum harus berhenti. Nah terus kok ada azan yang kata Nabi, apabila azan dikumandangkan dan kamu di piring, di mulut masih ada makanan, ya jangan dibuang. Para ulama mengatakan apa? Ini yang dimaksud adalah azannya Bilal. Jadi apa, jangan dibuang, makan saja. Kenapa? Karena waktu subuh belum datang, gitu Pak. Kecuali kalau azannya Umi Maktum, gitu maksudnya Pak. Ya.